Udah di record dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Deep Learning semester 7 kelas B beranggotakan saya sendiri Asri Guna Pramesti dengan NIM 20305111033. Kemudian ada Pantri Pramukti dengan NIM 20305111064 dan juga Dedek Kusmiadi Awaludin dengan NIM 20305111050 akan mempresentasikan klasifikasi binatang yaitu kupu-kupu, ayam, dan gajah dengan metode CNN. Dimulai dari baris pertama. Di sini ada kode program untuk mengimpor modul drive dari library Google Colab untuk memasang Google Drive ke direktori Content Drive. Baris kedua, modul OS ini diimport dan juga zip file, kemudian diletakkan di direktori Content Drive My Drive dataset lalu dataset.zip. Ini dataset yang sudah di-unzip. Lanjut ke baris ketiga. Di sini ada perintah shell ini ls untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam direktorinya konten dataset. Lanjut, di sini ada perintah shell juga cp untuk menyalin copy dari isi direktori tmp dataset ke direktori content drive dataset. Kemudian baris bsdir itu untuk menunjukkan jalur dasar ke direktori dataset utama yaitu content dataset. Lalu traindir dijalurkan untuk ke direktori pelatihan di dalam bsdir. Kemudian ada validasi, untuk ini juga jalur dari direktori validasi ke bsdir juga. Nah, train butterfly. Di sini ada untuk direktori kupu-kupunya, terus dilanjut juga direktori ayam, kemudian gajah, terus dilanjut dengan memvalidasi. Untuk baris selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pantri. Mohon maaf, dilanjutkan oleh Dekus dulu. Salah guys, Dekus. Baik, perkenalkan nama saya Dede Kusmiadi Awaludin. Di sini saya akan melanjutkan. Di baris ke-6 ini ada train butterflies fname os listdir. Bagian yang ini, baris ini menghasilkan daftar 6 file yang berada di dalam direktori yang ditentukan oleh train butterflies dir variabel. Lalu ada variabel train butterflies fnames akan berisi daftar ini. Lalu di baris selanjutnya ada print train butterflies fnames .210. Baris ini mencetak 10 nama file pertama dari daftar nama file yang telah diperoleh sebelumnya dari direktori kupu-kupu yaitu train butterflies dir. Lalu baris selanjutnya, baris ini melakukan hal yang sama seperti baris yang pertama, tetapi untuk direktori ayam yaitu train chicken dir. Daftar nama file di dalam direktori ini akan disimpan dalam variabel. Lalu di baris selanjutnya ada train chicken fname sort. Baris ini mengurutkan daftar nama file ayam secara alfabetis. Ini mengubah daftar asli. Lalu selanjutnya, di baris selanjutnya, baris ini mencetak 10 nama file pertama dari daftar nama file yang telah diurutkan sebelumnya dari direktori ayam. Lalu baris selanjutnya, sama seperti sebelumnya, baris ini menghasilkan daftar nama file di dalam direktori gajah, yaitu train elephants dir.
dan menyimpannya dalam variabel train elephants fnames. Lalu di baris selanjutnya mengurutkan daftar nama file gajah secara alfabetis, dan baris yang terakhir baris ini mencetak 10 nama file pertama dari daftar nama file yang telah diurutkan sebelumnya dari direktori gajah. Baik, selanjutnya untuk yang ini di baris pertama, baris ini mencetak jumlah total gambar yang terdapat dalam direktori kupu-kupu, yaitu Train Butterflies Deer, yang merupakan direktori gambar pelatihan untuk kategori kupu-kupu. Fungsi OS list dir digunakan untuk menghasilkan daftar nama file di dalam direktori, dan len digunakan untuk menghitung jumlah item dalam daftar tersebut. Lalu di baris selanjutnya untuk mencetak jumlah total gambar dalam direktori ayam, yaitu train chickens dir, yang merupakan direktori gambar train untuk kategori ayam. Lalu di baris selanjutnya untuk mencetak jumlah total gambar dari direktori gajah, yaitu train elephants dir. Lalu di baris selanjutnya ini mencetak jumlah gambar dari direktori validation butterflies dir, yang merupakan direktori gambar validasi untuk kupu-kupu. Lalu baris selanjutnya di baris ini mencetak jumlah total gambar dalam direktori yang direktori validation chickens dir, yang merupakan direktori gambar validasi untuk kategori ayam. Untuk di baris selanjutnya, baris ini mencetak jumlah total gambar dalam direktori validation elephants dir, yang merupakan direktori gambar validasi untuk kategori gajah. Lalu selanjutnya di sini ada import OS untuk mengimpor modul OS. Yang kedua ada import yang baris kedua ini mengimpor modul matplotlib untuk membuat plot dan visualisasi data. Lalu yang ketiga ada import matplotlib image as emping untuk mengimpor modul matplotlib untuk membaca dan menampilkan gambar. Lalu di bawahnya ada nrows sama dengan 4, itu untuk jumlah baris dalam grid gambar. Lalu ada ncols 4, itu untuk jumlah kolom dalam grid gambar. Lalu selanjutnya ada pick index sama dengan 0, itu untuk indeks iterasi gambar dalam daftar nama. Lalu untuk membuat dan menyesuaikan ukuran gambar, itu di sini ada pick sama dengan plt gcf untuk membuat objek gambar. Lalu ini di baris selanjutnya untuk menyesuaikan ukuran gambar dengan jumlah baris dan kolom yang diinginkan. Lalu ada iterasi melalui gambar-gambar dari setiap kategori, yaitu di sini ada pick index sama dengan 4 untuk menambahkan 4 ke pick index untuk mendapatkan indeks gambar yang berikutnya. Lalu ada next butterfly pics, next chicken pics, dan next elephant pics. Itu untuk mendefinisikan daftar path gambar-gambar berikutnya untuk setiap kategori. Lalu di sini ada yang for I, IMG path, yang for I, IMG path. Ini untuk iterasi melalui semua path gambar dari ketiga kategori. Lalu ada SP sama dengan PLT. Dan selanjutnya itu untuk membuat subplot dalam grid gambar dengan nomor indeks sesuai iterasi. Lalu ada sp.axis sp sama dengan sp.axis off, yaitu untuk menghilangkan sumbu pada subplot untuk menghilangkan garis-garis buntu. Lalu ada img sama dengan mpimg. Ini untuk membaca gambar menggunakan mpimg imread. Lalu ada plt imshow. Ini untuk menampilkan gambar menggunakan plt imshow. Lalu ada plt show. Ini untuk menampilkan grid gambar yang telah dibuat. Baik, selanjutnya
Nah, di sini ada from TensorFlow untuk mengimpor modul layers dan models dari TensorFlow keras yang digunakan untuk membangun modal neural network. Lalu ada model sama dengan model sequential. Ini untuk membuat model sequential yang merupakan tipe model yang keras. Jadi dibuat di mana layer-layer ditambahkan secara berurutan. Lalu ada model add. Ini untuk menambahkan baris ini untuk menambahkan layer conv 2D dengan 64 filter ukuran 3x3 untuk ukuran kernel 3x3. Lalu fungsi aktivasi ReLU dan input shape ukuran gambar 150 dikali 150 pixel dengan 3 channel warna RGB. Lalu ada model add layers untuk menambahkan layer max pooling 2D dengan ukuran pool 2x2. Lalu ada model add layers dropout 0.2 untuk menambahkan layer dropout agar mencegah overfitting dengan tingkat dropout sebesar 0.2. Lalu ada model add layer flatten. Ini untuk menambahkan layer flatten untuk meratakan output dari layer sebelumnya menjadi vektor satu dimensi. Lalu ada model add layers dense 512, activation sama dengan ReLU. Ini untuk menambahkan layer dense dengan 512 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Lalu ada baris selanjutnya ada model add layer dense 256, activation ReLU untuk menambahkan layer dense dengan 256 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Lalu ada baris selanjutnya ada model add layer dense 3, activation softmax, yaitu untuk menambahkan layer dense dengan 3 neuron sesuai dengan jumlah kelas yang akan diklasifikasikan dan fungsi aktivitas softmax yang digunakan untuk klasifikasi multiclass. Lalu yang terakhir ada model compile, optimizer, Adam, loss, sama dengan categorical cross entropy, matrix, akurasi, yaitu untuk mengompilasi model dengan konfigurasi optimizer Adam, fungsi loss categorical cross entropy, dan metrik yang diukur adalah akurasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Pantri Pramukti dengan NIM 2030511064. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Untuk kode selanjutnya yaitu mengimport image data generator dari modul TensorFlow keras preprocessing image, lalu membuat objek trait data gain dan file data gain yang merupakan instance dari image data generator. Jadi kedua objek ini akan digunakan untuk melakukan augmentasi dan preprocessing data gambar. Untuk pengaturan scale-nya yaitu 1/255. Pada kedua image data generator akan merescale nilai pixel gambar menjadi dalam rentang 0 hingga 1 sehingga bisa mempermudah proses pelatihan. Untuk penggunaan metode flow from directory yaitu mengambil data gambarnya dari directory tertentu. Untuk train generator dan validation generator yaitu akan menghasilkan batch data gambar yang telah di-rescale dengan ukuran target 150 x 150 dan mode kelas kategori untuk multi kelas yaitu kelas mode sama dengan categorical. Kemudian classes digunakan untuk menentukan nama kelas yang akan diikutsertakan dalam generator. Baik, untuk kode selanjutnya ke bawah. Udah itu di bawah. Nah, yang pertama yaitu mengimport TensorFlow dengan alias TF, yaitu mendefinisikan kelas myCallback yang merupakan subkelas dari TF titik keras titik callback, yaitu digunakan untuk membuat callback khusus yang akan dipanggil setiap kali epoch berakhir. Nah, di dalam kelas myCallback dengan metode onEpochEnd yaitu digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan setiap kali sebuah epoch berakhir. Nah, untuk kode tersebut
Jika akurasi pelatihannya telah mencapai 90%, maka akan dicetak pesan training akurasi hash reset 90. Dan pada proses pelatihannya akan dihentikan dengan mengatur atribut strobe training pada model menjadi nilai true. Untuk pemanggilan model feed generator digunakan untuk memulai proses pelatihan. Model ini akan memanggil generator data pelatihan dengan data train generator untuk menghasilkan batch-batch data untuk setiap epoch. Argumen step per epoch menentukan jumlah langkah yang akan diambil setiap epoch. Nah, dalam hal ini nilai 100-nya itu menunjukkan bahwa setiap epoch itu akan melakukan 100 langkah. Argumen epoch menentuin jumlah epoch yang akan dilakukan selama proses pelatihan. Nah, pelatihan ini akan dilakukan selama 100 epoch. Untuk argumen validation data, ini digunakan untuk menyertakan data validasi yang akan digunakan untuk memvalidasi model setiap akhir epoch. Untuk validation step menentukan jumlah langkah yang akan diambil saat validasi model. Dalam hal ini, yaitu nilai 50 menunjukkan bahwa akan diambil 50 langkah setiap validasi epoch. Untuk verbosity-nya yaitu digunakan untuk menentukan level verbosity selama pelatihan. Contohnya dalam nilai 2 menunjukkan agar ditampilkan pembaruan pada setiap epoch. Untuk callback-nya disertakan dalam daftar callback untuk memberikan aksi khusus saat kondisi tertentu terpenuhi selama pelatihan, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, baik, kode selanjutnya. Untuk baris yang pertama yaitu ACC history, titik history yaitu akurasi, yaitu mengambil daftar nilai akurasi pelatihan pada setiap epoch dari objek history yang disimpan selama proses pelatihan model. Untuk baris yang kedua yaitu loss history loss yaitu mengambil daftar nilai loss pelatihan pada setiap epoch dari objek history yang disimpan selama proses pelatihan model. Untuk epoch range len ACC membuat list berisi nilai epoch yang akan digunakan untuk sumbu X pada plot. Nah, untuk penjelasan PLT plot epoch ACC label training akurasi yaitu memplot nilai akurasi pelatihan pada setiap epoch terhadap jumlah epoch dengan memberikan labelnya itu diberikan nama training akurasi pada legenda. Untuk baris selanjutnya itu PLT title yaitu training and validation akurasi, memberikan judul pada plot yang menggambarkan akurasi pelatihan dan validasi. Untuk PLT legend yaitu menampilkan legenda pada plot. Untuk VLT figure membuat gambar baru untuk plot berikutnya. Untuk baris selanjutnya yaitu PLT plot epoch loss label training loss, memplot nilai loss pelatihan pada setiap epoch terhadap jumlah epoch dengan memberikan label training loss pada legenda. Untuk selanjutnya PLT title yaitu training and validation loss, yaitu memberikan judul pada plot yang menggambarkan loss pelatihan validasi. Baris selanjutnya PLT legend yaitu menampilkan legenda pada plot. Untuk PLT show itu menampilkan plot yang telah dibuat. Untuk lanjutkan kode selanjutnya. Nah, untuk yang baris yang pertama yaitu from TensorFlow keras processing import image, yaitu mengimpor modul image dari TensorFlow keras untuk memproses data. Baris yang selanjutnya yaitu import NumPy as NP, jadi mengimpor modul NumPy untuk operasi numerik. Untuk import matplotlib pit as PLT yaitu mengimpor modul pitplot dari matplotlib untuk plotting gambar. Baris selanjutnya yaitu image patch, yaitu membuat list image patch yang berisi path dari gambar-gambar yang akan diprediksi. Untuk for test image path in image path yaitu melakukan iterasi melalui setiap path gambar dalam list image path. Untuk image load image test image path yaitu target size-nya 150,150 yaitu membuat gambar dari path yang sedang diproses dan meresize gambar ke ukuran 150,150. Untuk image array-nya yaitu mengubah gambar menjadi array NumPy. Untuk image array sama dengan np expand dims, image array exist sama dengan 0 yaitu menambahkan dimensi baru ke array untuk memenuhi format input yang diharapkan oleh model.
yaitu bed size, width, height, and channel. Untuk baris selanjutnya yaitu image array sama dengan 255.0, yaitu melakukan normalisasi pada array gambar untuk mempersiapkan input model. Untuk prediction, model predict IMG array yaitu memasukkan gambar ke dalam model untuk mendapatkan prediksi dari model. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan gambar dan hasil prediksi, yaitu PLT IM show menampilkan gambar, lalu PLT axis menonaktifkan sumbu gambar, lalu memeriksa hasil prediksi dan memberikan judul sesuai dengan hasilnya. Misalkan itu jika probabilitas kelas tertentu lebih besar dari 0,5, maka judul akan sesuai dengan kelas tersebut. Selanjutnya PLT show yaitu untuk menampilkan gambar dan judul hasil prediksi. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Dan itu untuk hasilnya seperti ini. Baik, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pan? Udah. Belum di pause. Anjir.